Menindaklanjuti temuan indikasi pencurian listrik di tambak milik Haji Umar yang berlokasi di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, awak media Lantai News TV mendatangi kantor unit pelayanan pelanggan PLN Rayon Sribawono Senin 3 Agustus 2020. Kedatangan awak media Lantai News TV ini guna menyampaikan informasi tentang dugaan pencurian listrik di tambak Haji Umar, sekaligus melakukan konfirmasi tentang langkah-langkah yang akan diambil pihak PLN terkait informasi tersebut. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Joy, manajer ULP Rayon Sribawono, menyatakan menyambut baik adanya informasi yang disampaikan oleh awak media Lantai News TV. Joy pun berjanji akan sesegera mungkin berkoordinasi dengan kantor cabang Metro guna menurunkan tim meng-cross-check kebenaran informasi tersebut. Lebih jauh, beliau juga mengaku baru mengetahui adanya pencurian listrik di wilayahnya. Menurutnya, jumlah pelanggan yang mencapai ratusan ribu titik membuat pengawasan di wilayahnya kurang maksimal. J pun mengaku tidak mengetahui adanya tim Opal yang sudah melakukan operasi di tambak milik Haji Umar. Bahkan, dirinya juga mengaku tidak tahu apabila terjadi transaksi suap-menyuap hingga mencapai puluhan juta rupiah dari Haji Umar ke tim Opal tersebut. Untuk itu beliau akan segera berkoordinasi dengan tim internal PLN untuk mencari kebenaran informasi dan menyarankan hal ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebelumnya, Wahid, mantan pekerja tambak milik Haji Umar, dengan gamblang memaparkan tentang pencurian listrik dengan cara dilostrum, karena menurutnya kincir angin di tambak milik Haji Umar hampir semuanya dilostrum. Dan ini sudah dibuktikan kebenarannya dengan turunnya awak media ke tambak milik Haji Umar. Saat meteran diturunkan, kincir angin tetap beroperasi. Hal ini menguatkan dugaan tentang pencurian listrik dengan cara lostrum di tambak Haji Umar. Bahkan Haji Umar pun mengakui harus membayar puluhan juta rupiah ketika ada tim yang mengaku dari Opal PLN datang menemuinya dan menemukan adanya pencurian listrik di tambak miliknya dengan cara lostrum. Sementara Firdaus NP, Sekjen NGO Lantai yang ikut turun ke lokasi, menyatakan bertekad akan melaporkan dugaan pencurian listrik di tambak milik Haji Umar ke aparat hukum terkait. Wahyu Apriansah, Lantai News TV melaporkan dari Muara Gading Mas, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Pak, saya Joy. Sebagai apa di Rayon Sribawono ini? Manajer WLP. Manajer WLP. Jadi menyikapi pemberitaan mengenai pencurian listrik yang berjalan sejak 2017, seperti apa? Tentunya kami menyambut baik laporan dari bapak-bapak. Intinya kami kan yang menjual listrik kan. Kalau sampai ada pencurian, tentunya itu kerugian bagi kami kan gitu. Tentunya akan kami tindak lanjuti, nanti akan kami periksa di lapangan itu apa benar seperti itu beritanya kan gitu. Artinya termasuk pencurian. Kalau memang itu benar-benar pencurian, yang jelas akan kami tindak lanjuti. Artinya selama ini PLN tidak mengetahui? Sampai saat ini belum, kami belum tahu. Kalau untuk Opal sendiri Pak, Opal itu pihak ketiga atau seperti apa? Pihak ketiga. Mitra PLN. Ya. Sepengetahuan Anda 2017 hingga sekarang tuh berganti-ganti tidak pihak ketiga itu rekanan itu? Kalau 2017 kayaknya udah berganti-ganti. Berganti. Ya. Kalau terakhir ini menggunakan perusahaan apa itu? Pihak ketiga itu untuk Opal? Kalau pihak ketiga, wah banyak PT-nya. Oh banyak ya? Iya. Kalau untuk yang ke... Karena di sini kan semua di lingkup Metro, P3 Metro. Makanya kami nanti sementara informasi yang dapat kami berikan, kami survei, kami cek dulu lah. Yang jelas kami cek dulu itu benar apa tidak. Dan kalau memang ada oknumnya terbukti dari PT, akan kami tindak lanjuti ke PT-nya gitu. Oh gitu, hanya sebatas itu atau seperti Sebatas apa? itu. Jadi gini Pak, kemarin kan berbicara dengan pihak PLN yang mengaku namanya Aris. Di situ dia mengatakan bahwa penanganan listrik itu memang dia yang pegang di tambak tersebut. Dia mengatakan status itu kan meteran periksa KWH tadi. Itu terjadi 2 hari, sedangkan kami masuk ke tambak itu seminggu sebelumnya. Jadi apa benar sudah ada pengaduan dari tambak tersebut bahwa listriknya berstatus periksa perbaikan itu Pak? Nah itu makanya kami cross check dulu. Dalam hal ini kan pelanggannya berapa,
nama pelanggannya apa, kan pelanggan kami kan ada 140.000, jadi banyak, tambak itu bukan 1-2 biji. Iya. Nah, kayak gitu loh Pak. Terus ini kan di sana pemilik tambak itu Haji Umar. Dengan sendirinya berarti kan terdaftar sebagai pelanggan atas nama dia Pak ya? Nah, kayak kurang paham. Kalau atau bisa dengan kalau tambak itu banyak Pak. Bisa pemiliknya satu dia bisa banyak meterannya. Bisa kan atas nama orang. Kolamnya iya. Bisa istrinya atau dia dulu itu tambak itu dia beli dari orang, masih pemilik lama itu bisa. Terus menyangkut kesaksian pekerja Pak, itu bisa tidak dijadikan dasar untuk pihak PLN melakukan cross check Pak? Ya bisa. Nanti bisa. Pokoknya setiap ada pelaporan pencurian akan kami tindak lanjuti. Karena kemungkinan gini Pak, menyikapi hal tersebut setelah kami turun, rupanya mereka berupaya melakukan perbaikan supaya lostrumnya dihilangkan saat ini. Nah, dengan cara membuat pengaduan tadi, terus mungkin saat ini sudah diperbaiki dan tidak di lostrum lagi. Terus dalam hal ini PLN untuk mengetahui bahwa sebelum itu terjadi hal tersebut bagaimana Pak? Cara yang ditempuh, secara teknis ada atau bagaimana? Atau cukup dilihat saat ini di sana, oh tidak lostrum selesai gitu? Ya nanti kami telusuri dulu. Telusuri. Iya. Nah, tindakan petugas Opal Pak, yang saya tanyakan. Jadi ada beberapa petugas Opal yang pernah datang, mereka melakukan boleh dikatakan pemerasan. Karena untuk mengatasi hal tersebut, setelah mereka menemukan bahwa ada indikasi pencurian dan ada lostrum di situ, mereka tidak membawa masalah tersebut ke PLN. Nah, justru mereka melakukan pemerasan dengan minta sejumlah uang, nominalnya antara 5 sampai 25 juta dan terjadi tidak sekali. Dalam hal ini sikap PLN Pak, bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya kalau memang ada pelanggan yang merasa dia memberikan uang, ya kan, itu silakan dilaporkan ke kepolisian. Dengan tentunya dengan bukti ya, karena kita bicara hukum ini nggak bisa kita cuman bicara lisan Pak. Jadi kalau sekedar pengakuan dari yang bersangkutan sendiri bahwa dia sudah pernah memberikan 10 juta, bisa dijadikan dasar atau tidak Pak? Ya kalau dia nggak membuat laporan kepolisian, apa dasarnya kami buat menegur PT-nya? Oh, jadi ya, harus hanya sekedar pengakuan dari Pak Haji Bar. Iya, bisa Pak kita. Kami kan tidak hanya mengatakan itu proses pemerasan, proses suap menyuap saya mengatakan. Jadi pihak pemilik tambak juga sudah melakukan penyuapan, pihak Opal tadi sudah melakukan pemerasan. Artinya dalam hal ini dua pihak ini emang sangat sepakat untuk menempuh jalan itu gitu loh. Nah, menindaklanjuti hal yang dilakukan Pak Haji Umar tadi, dia sudah membayar sekian puluh juta supaya itu tetap bisa lostrum dan masalah yang lalu diabaikan. Tanggapan PLN sendiri bagaimana Pak? Ya tanggapan seperti itu. Dia dilaporkan ke polisian aja kalau memang ada bukti kan gitu. Nah, kalau pengakuan bisa dijadikan bukti tidak? Pengakuan dia sendiri. Iya, saya sudah pernah membayar 10 juta. Ya nggak bisa Pak. Tidak bisa. Sekarang saya kembalikan ke Bapak. Kalau Bapak seperti itu, kira-kira saya melaporkan saya udah memberi uang ke kawan Bapak, bisa nggak Bapak permasalahkan? Nggak bisa kan? Kan kalau kita bicara hukum harus ada bukti tertulis. Bukti pengakuan dari yang bersangkutan yang membayar sendiri Pak? Tidak bisa. Ya kami dasarnya apa buktinya? Kalau dia mau bohong, saya buktinya apa dia? Asli apa? Saksi banyak Pak. Pekerja melihat semua. Waktu itu. Kita awal kan ini. Ini kan misalkan dia mengaku ke PT yang orang itu kan ya. Kami kan harus ada dasar juga. Nggak bisa kami menyampaikan katanya gitu loh Pak. Dasarnya berupa apa itu Pak? Kwitansi. Bukti kwitansi biasanya. Tidak ada kwitansi, tidak bisa. Kwitansi, rekaman atau video. Saksi tidak bisa dijadikan dasar Pak. Saksi yang melihat. Bapak kalau masalah itu kuat atau tidak bisa nanya ke kepolisian, ke polsek. Jadi untuk hal tersebut hanya pihak kepolisian yang bisa. Iya. Sedangkan untuk administrasi tidak ada tindakan untuk PT yang. Kalau untuk kepentingan PLN akan kami telusuri dia sejauh mana selama ini kan gitu. Bener nggak pencurian seperti apa? Itu kami ada pemeriksaan tersendiri gitu loh Pak. Iya. Oke.